Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kopi Tama dengan program dan acara Pemuda Al-Quran Fikih. Yang untuk diinfokan kembali kepada teman-teman, mungkin agenda di ini yang bertema Pemuda Al-Quran Fikih kita akan jadwalkan kalau tidak di hari Sabtu atau Minggu, dan jam itu mengikuti dengan keadaban yang terjadi nanti, karena tadinya kami ingin live sejak di jam pagi hari di jam 9:15, tapi ada kendala dari beberapa aspek sehingga kami jadwalkan kembali di jam 1:15. Jadi kemungkinan program Pemuda Al-Quran Fikih ini dijadwalkan hingga tidak di hari Sabtu maka di hari Minggu, dan jam mengikuti dari keadaan yang akan disituasikan di materi. Jadi mohon maaf jadwal yang sudah sampaikan sebelumnya itu ada banyak sekali perubahan. Tidak lain dan tidak bukan kami bukan sengaja untuk melakukan hal tersebut, tapi kami ingin memaksimalkan apa yang ada di Kopi Tama, sehingga waktu yang kami siapkan tidak jatuh atau kendala dari hal-hal yang membuat jadi jangan lupa untuk menyaksikan program Pemuda Al-Quran Fikih setiap hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya atau jamnya itu mengikuti keadaannya, jadi tidak materi host jadi bisa disituasikan oleh pemateri maupun host. Oke, mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa juga untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Nah, pada malam hari ini karena biasa malam, jadi ngomongnya pada malam hari ini. Sebenarnya saat ini adalah siang. Pada siang hari ini kita akan kembali membahas tentang fikih yang akan dibawa oleh Kak Zen dan hostnya yang ganteng yaitu Kak Ibrahim. Insya Allah program ini akan terus jalan dan tetap akan diadakan walaupun masa pandemi nanti akan berakhir. Doakan kami terus untuk istiqomah menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan terkait tentang Islam, tetapi tolong dipahami dan tidak dibawa keuntungan kami menyampaikan di sini dan menjadi seorang pemateri di sini bukan berarti kami lebih pintar atau lebih paham atau lebih memahami apa yang kami sampaikan, karena kami pun belajar dari apa yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan streaming kami. Jadi tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk keparkiran kami atas ilmu yang kita sampaikan. Kami mohon maaf jika suatu saat kondisi saat ini suatu tidak sesuai dengan apa yang telah berlaku. Mungkin bisa memberikan komentarnya, memberikan koreksinya sebagai apa ya, perbaikan kami sebagai pemateri maupun host. Insya Allah menjadi sebuah koreksi yang bermanfaat dan baik. Semoga dengan koreksi kami lebih paham atas apa yang kami sampaikan tersebut, pahami kami menyampaikan Jadi mohon dimaafkan jika mungkin nanti ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam penyampaian dan apa yang disampaikan itu membuat teman-teman bingung dan kurang memahami. Silakan komentar saja di kolom FB Kopi Tama agar bisa kami review, kami bisa komentari dan kami jadikan sebagai nilai perbaikan. Karena tujuan kami di sini selain menyampaikan ilmu Islam, kami pun belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena ada perkataan seorang ulama, seorang imam mazhab, salah satu imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, itu kata seperti ini: jika kamu tidak sanggup menahan lelah yang layak, maka kamu sanggup menahan dingin kebodohan. Jadi ini adalah salah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black Week ini waktunya selalu berubah ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan live satu tadi itu untuk program Pemuda Harus Black Week itu kalau tidak Sabtu atau Minggu dan jam itu mengikuti keadaan atau situasi dari pemateri gitu ya. Jadi mudahan pemateri dan host di sini bisa mengerti ya. Karena saya berbicara seperti itu kan belum menginformasikan kepada teman-teman nih. Saya atas inisiatif sendiri, jadi saya menyampaikan lagi. Semoga teman-teman termasuk Kak Zen, Kak Ibrahim bisa menerima sehingga kedepannya acara kita itu tidak mengecewakan teman-teman karena kita membuat jadwal di hari Sabtu jam 9:15 tapi selalu berubah mengalami perubahan. Saya sampaikan tadi di opening bahwa khusus pemuda harus bergigi bisa di hari Sabtu atau Minggu dan jam mengikuti keadaan atau situasi dari pemateri dan itu ya. Oke, Siap. kayaknya berdua sudah bersiap-siap. Saya tampilkan wajah tampannya, ya kan? Oke, ini hostnya Dan bercahaya. pematerinya. Muhammad semua ini. Iya, ini Muhammad ini. Ternyata mau begini ternyata. Ini nanti selama perjalanan karena ada sedikit yang ingin saya perbaiki, nanti tampilannya 2 orang dulu ya. Oke, saya izin Siap. pamit kepada Kak Ibrahim dan Kak Zen. Terima kasih atas waktunya memberikan waktu Tafadhal. kesempatan saya berbicara tadi di opening dan di saat ini juga. Saya izin pamit untuk keluar karena ini bukan ranah saya atau kekuasaan saya. Jadi saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Semoga bisa menyampaikan dengan baik dan sukses acara pada siang hari ini. Amin. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jumpa lagi bersama saya di acara Pemuda Harus Melek Fikih. Dan pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita terus kenikmatannya ya hingga sampai saat hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya itu yaitu berupa kehidupan saat ini. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini terutamanya kita memanfaatkannya dengan lebih baik lagi, terus mendekatkan diri, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa juga kita salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, di mana beliau adalah suri tauladan yang harus kita contoh, harus kita patuhi, dan semoga dengan salawat dan salam yang sering kita curahkan, kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW nantinya di akhirat nantinya tentunya. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di kajian Pemuda Harus Melek Fikih. Alhamdulillah sudah yang ke-6 ini Bang Jan ya kajiannya. Iya, insyaallah. Iya. Kalau ingat. Ingat dulu Pak. Ya, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah Pemuda Harus Melek Fikih ini kita sudah yang ke-6 ya. Dengan izin Allah juga kita masih bisa berkumpul ya pada kajian online ini tentunya dengan teman-teman semuanya yang setia selalu bersama kita, tentunya pada di jam-jam tengah hari ini biasanya kan jam-jam istirahat, jam-jamnya teman-teman semuanya itu santai ya, insya Allah di rumah semua ya. Mudah-mudahan teman-teman menyaksikan ini acara kita ini, insya Allah kita berbagi ilmu, insya Allah ada manfaatnya. Nah, terus sebelumnya saya mengulang lagi kegiatan kopi tama kita, Pemuda Harus Melek Fikih ini tentunya yang tadi sudah Bang Sandy beritahukan sebelumnya bahwasanya
Untuk harinya mungkin kita tidak menentukan, tapi maksud saya apakah hari Sabtu atau hari Minggu ya gitu ya teman-teman semuanya. Tapi mungkin di hari yang Sabtu dan Minggu itu intinya pemuda harus mulai pikir itu pasti online, insya Allah, kalau tidak ada gangguan ya teman-teman semuanya. Untuk jamnya sudah dijelaskan juga sama Bang Sandy sebelumnya tadi, bahwasanya ikutin apa ya kesibukan kita kayaknya ya, karena kita ini harus apa ya, kita ini insya Allah menyempatkan waktu ya buat online ini ya. Jadi untuk jamnya nanti sekiranya kita secepatnya menginformasikan. Jadi teman-teman semuanya yang selalu ikutin kita, selalu live streaming bersama kita, semoga saja tidak kecewa karena insya Allah niatkanlah intinya kita ini bahwasanya kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya teman-teman semuanya. Terus itu kalau nggak salah kemarin kita sudah membahas masalah sunnah wudhu ya kajiannya. Sunnah wudhu, betul. Sunnah wudhu. Ya kemarin ya. Ya kan benar kajiannya. Iya. Nah, alhamdulillah setiap pertemuan kita mengganti materi, tapi dari intinya apa ya, materi yang kita sampaikan ini mengalir gitu ya, maksudnya itu terarah ya dari awal yang disampaikan dari bagian pertama sampai bagian ke-6 ini, alhamdulillah itu mengalir dari awal sampai sekarang ini ya. Tentunya kemarin kan kita bahas masalah sunnah-sunnahnya, sunnah wudhu. Kemarin lusanya kita bahas masalah wajibnya rukun wudhu, segalanya kan. Nah terus itu sekarang kita ganti materinya lagi, yaitu masalah istinja ya kajiannya. Istinja. Istinja. Ya, masalah istinja. Jadi teman-teman semuanya mungkin banyak sekali ya sering kita ya, lagi-lagi saya bilang banyak sekali kita sering meremehkan ya masalah kebersihan ini ya. Ya karena kenapa ya, itu dia. Setiap kita melakukan ibadah tentunya pas kita lagi mau ngerjakan sholat fardu, sholat ya. Nah itu apakah diri kita ini sudah bersih ya? Apakah kita ini sudah terlepas dari kotoran ya? Karena kotoran sekecil apapun, tapi kalau dia itu najis, itu tidak sah kita dalam melakukan sholat tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi kita harus memperhatikan ya masalah kebersihan diri kita ini ya. Jangan mentang-mentang kita melihat pakaian kita ini rapi, pakaian kita ini sudah bersih, tapi di diri kita ini masih ada sedikit kotoran-kotoran atau najis-najis yang tertempel masih di sekitaran tubuh kita. Nah, sedangkan kita sudah merasa bahwasanya pakaian yang kita pakai itu sudah bersih, ya, tapi tanpa kita sadari ada yang kita ada di diri kita ini ada terkena najis walaupun sedikit. Nah, itu harus kita perhatikan teman-teman semuanya, karena sebelumnya kita pernah bilang bahwasanya orang itu saat melakukan perbuatan itu dia harus itu mencari tahu ya. Terus kalau misalnya ada terjadi kuas-kuasan itu mereka harus membersihkannya lagi atau mengulanginya perbuatan tersebut ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita ini di materi ini masih masalah kebersihan, tapi di sini kita akan bahas masalah istinja. Nah, kalau tidak salah istinja itu artinya bersuci ya, kalau tidak salah ya. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi mungkin nanti biar Kak Jen yang jelaskan ya, karena memang Kak Jen sebagai pematerinya dan Kak Jen juga mempunyai ilmu sedikit masalah tentang fikih ini ya. Jadi saya pribadi lagi bahwasanya Kak Jen ini cuma ingin berbagi kepada teman-teman semuanya agar kita tidak jauh dari perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh, sekalinya itu mengantarkan dosa dan mengantarkan kesia-siaan. Ya, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Zen untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Tafadhol Kak Zen. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ibrahim sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi di acara online FB Kopi Tama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wa dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa man.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat hidayah dan inayahnya kita masih diberi nikmat keistiqomahan untuk menimba ilmu, dan alhamdulillahnya kita masih diberi diberi waktu, diberi kesempatan untuk belajar ilmu atau menambah sakofah tentang tentang ilmu agama. Dan salat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang mana berkat beliau kita bisa mengetahui mana hak, mana yang batil, dan berkat beliau juga kita bisa mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, dan berkat beliau juga pun kita bisa mengetahui mana yang suci dan mana yang tidak suci. Baik, langsung saja untuk materi untuk siang hari ini masih sekitaran bab taharah, yang mana kemarin sudah dijelaskan. Pertama adalah bab wudu, yang mana sudah meliputi rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu. Yang kedua sekarang di siang hari ini saya akan membahas tentang bab taharah, yaitu istinja. Nah, mungkin istinja ini adalah salah satu kegiatan, salah satu amalan yang tidak luput dari seorang manusia atau kita, maksudnya gitu, yang mana istinja itu pasti setiap hari pasti dilakukan. Baik, untuk membahas istinja, mungkin sekarang saya tidak membahas dari Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib, tapi isinya tetap dari Fathul Qorib, maksudnya gitu. Kenapa? Karena kemarin saya sudah mencatat dari isi dari Fathul Qorib, inti-intinya, dan catatan paling inti yang saya catat dari Fathul Qorib untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apa itu istinja? Istinja itu kita pakai bahasa sehari-hari, kita pakai bahasa sehari-hari saja. Kalau istinja itu adalah kegiatan bersuci ketika kita setelah kita membuang air besar atau air kecil, itu namanya istinja. Itu adalah kegiatan bersuci setelah kita buang air kecil maupun air besar, itu namanya istinja. Dan apa hukumnya istinja? Hukum istinja itu aslinya wajib dengan syarat ini, kemarin saya pelajarin. Hukum istinja itu ada semua, wajib ada, sunnah ada, makruh ada, mubah pun ada, haram pun ada. Nah, ketika kita bahas satu persatu dari hukumnya, hukum pertama itu adalah wajib. Kita wajib beristinja kapan? Ketika, maaf ya, kalau saya sekarang ini bahas istinja, jadi kasarannya kalau saya bahas pasti maaf, ke situ arahnya agak jorok dikit, agak kotor dikit. Mohon maaf. Memang ini adalah kegiatan fikih. Memang kalau fikih itu memang kalau nggak jorok, ngeres atau itulah gitu fikih. Baik, wajib kapan? Jika yang keluar dari dubul atau kubul, dari jalur belakang atau depan, itu yang keluar basah. Nah, ketika barang sesuatu tadi itu keluarnya basah, maka kita diwajibkan beristinja. Nah, kalau seandainya maaf, kalau keluarnya kering, kerontak, misalnya artinya kering sama sekali, tidak ada zat cair atau basah dikitnya, nggak ada basahnya, itu nanti ada hukumnya sendiri. Nah, di sini untuk yang wajib itu ketika yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang itu basah, itu maka kita wajib untuk beristinja. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnahnya itu kapan? Yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang itu kering. Nah, kalau seandainya kalau kita misal buang air kecil, buang air besar,
yang keluar itu sesuatu yang keluar dari jalur tadi kering kerontak, maksudnya dalam artian kering, nggak ada bebasan sama sekali, kita disunahkan untuk istinja. Hukumnya selanjutnya, hukumnya makruh. Nah, kapan kita beristinja makruh? Kita itu makruh kalau seandainya kita beristinja kapan? Ketika kita membuang kita keluar angin, bahasa kasarannya kentut. Ketika kita kentut, kita itu makruh untuk beristinja. Kenapa dimakruhkan? Karena nanti kalau seandainya kita beristinja atau habis kentut kita buang angin, kita beristinja, itu nanti takutnya larinya ke was-was, yang mana was-was itu sangat tidak disukai sama Nabi, atau kasarnya was-was itu harus dihilangkan dari diri kita. Nah, itu yang ketiga, yaitu makruh ketika kita buang angin, ya, karena alasannya biar kita tidak larinya ke was-was. Maksudnya was-was itu najis enggak ya gitu. Maksudnya ragu-ragu. Padahal zaman buang angin itu tidak najis. Kenapa? Meskipun keluar dari salah satu lubang itu, satu jalan itu, karena zat najis itu dengan syarat basah, intinya basah. Terus ada zatnya, itu salah satu syaratnya, harus diantaranya syarat bisa dibilang najis. Kalau seandainya kita mengeluarkan sesuatu tetapi tidak basah dari tidak najis. Tapi nanti itu kita derajatnya sampai di sini saja dulu. Kalau untuk membahas itu nanti lebih agak tinggi lagi, itu nanti pembahasannya seperti dulu ada pembahasan white coffee, yang mana kopi itu keluar dari luwak, gitu kan, dari luwak, yang mana pas kan keluarnya kering, gitu. Itu dulu sempat dibahas sama MUI atau sama ulama-ulama. Baik, itu bukan derajat kita, masih level rendah. Baik, yang hukum selanjutnya mubah. Nah, kita itu istinja mubah kapan? Ketika kita ada sesuatu atau keringat, maaf. Ketika keringat mengalir ke salah satu lubang tadi atau jalan buang air tadi, kita itu mubah untuk beristinja, boleh kita beristinja. Karena kalau seandainya ada sesuatu masuk atau mengalir ke area tersebut, mungkin kita merasa tidak nyaman atau masih merasa risih. Jadi kita boleh untuk mubah untuk beristinja. Yang kelima haram. Nah, yang haram itu kapan kita haram? Jika kita beristinja dengan sesuatu yang hormat. Nah, kalau yang haram ini bukan zatnya beristinja, tapi dengan berkenaan dengan alat yang untuk beristinja. Jadi kita haram beristinja dengan sesuatu yang terhormat. Apa yang terhormat itu? Misal kita beristinja dengan yang terhormat itu, misal dengan makanan. Contoh, kita beristinja dengan roti tawar, misal. Roti tawar itu sesuatu yang terhormat. Maka kita diharamkan beristinja dengan barang tersebut atau barang yang terhormat tadi. Kenapa? Karena itu adalah makanan. Jadi makanan itu adalah sesuatu yang terhormat. Baik, untuk hukum dari beristinja itu sudah ada 5 wajib. Kapan? Ketika kita yang keluar itu sesuatu yang basah. Yang kedua sunnah. Kapan? Ketika sesuatu itu keluarnya kering sama sekali. Yang ketiga makruh, di saat kita buang angin, kita beristinja boleh, tapi makruh karena nanti larinya ke was-was. Yang keempat yaitu mubah, di mana di saat ada keringat mengalir ke area tersebut. Yang kelima haram, jika kita menggunakan alat yang terhormat. Ya, terhormat itu misal makanan atau mungkin pakai kertas, tapi kertasnya kertas uang misal, itu nggak boleh, haram. Baik, untuk istinja tidak luput dari alat-alat istinja.
Yang mana alat istinja itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua batu. Nah, batu ini sini bukan batu atau sepadan dengan batu. Misal batu, nanti sepadannya dengan batu dengan syarat-syaratnya nanti saya jelaskan di akhir sesi mungkin. Oh ya, di akhir sesi nanti saya jelaskan batu dengan sepadannya dengan syarat-syaratnya. Yang alat pertama yaitu air. Kenapa? Ini catatannya air. Air itu adalah air yang suci dan mensucikan, yang sebagaimana kita bahas bab pertama tentang istinja, tentang toharoh, yang mana kita sudah bahas tentang air-air 7 tersebut. Jadi kita diperkenankan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, yang kedua batu atau sepadannya. Nah, batu atau sepadannya dengan syarat-syaratnya. Baik, kalau seandainya kita bahas istinja, di sini yang paling utama kita bahas adalah alatnya yang paling utama kita bahas adalah batu. Alat yang buat istinja yang kita bahas di sini yang paling penting itu adalah batu. Batu. Dan untuk cara menggunakan alat tersebut, cara menggunakan air atau batu tadi atau batu atau sepadannya itu yang paling utama yaitu ketika kita menggabungkan semuanya, itu paling utama. Caranya itu ada 3. Yang pertama menggabungkan, 2 air saja, 3 batu atau sepadannya. Jadi yang paling utama, ingat, maaf, ini lupa saya sampaikan, batu itu bukan hukumnya tidak seperti debu. Kalau debu kan menggantikan air. Kalau debu itu menggantikan air, misal kita tidak yang mana dulu, yang kemarin saya sudah sampaikan, kalau seandainya kemarau, tidak ada hujan sama sekali, tidak ada air sama sekali, kita masih bisa berwudu sama bisa bertayamum gitu. Kalau batu ini hukumnya sama dengan air, tapi hukumnya buat istinja saja. Misal kita kalau seandainya di pinggir laut atau banyak air, kita menggunakan salah satunya itu boleh, mubah. Ya sesuai ketenangan hati kita, atau dalam artian sesuka kita. Gitu. Ketika kita pergi ke laut misal, dan di situ banyak air, tetapi di situ juga ada batu, tapi kita malas untuk beristinja dengan air laut tersebut, kita boleh menggunakan batu. Caranya itu yang paling utama menggabungkan. Yang menggabungkan maksudnya ketika kita beristinja dengan batu atau sepadannya, habis itu kita menggunakan air, itu paling utama. Kenapa? Karena kita sudah pakai istinja pakai batu atau sepadannya, karena kita takut najisnya itu berceceran, kita pakai air. Atau kita beristinjanya dengan batu, wudunya pakai air, itu nggak apa-apa. Tadi batu itu tidak menggantikan air. Hukumnya batu itu sama dengan air untuk beristinja. Yang kedua air, yang cara menggunakan alat beristinja yang paling utama, yang kedua itu air, yang ketiga itu batu atau sepadannya. Di sini saya akan bahas paling utama itu batu. Syarat batu agar sah, maksudnya gini. Kita menggunakan syarat batu biar sah untuk digunakan beristinja atau biar kita bisa melakukan sholat, itu ada 3. Kalau syarat beristinja itu ada yang mengatakan 10, 11, ada yang
mengatakan yaitu pokoknya banyak ikhtilaf daripada syarat-syarat istinja. Nanti di sini saya jelaskan, insya Allah saya jelaskan mungkin lebih ringkas, mungkin nanti bisa lebih bisa dipahami. Syarat dengan batu itu ada 3, yaitu berkenaan dengan alat. Nah, berkenaan dengan caranya juga itu nanti ada pembagian syarat-syaratnya. Yang ketiga berkenaan dengan tempatnya, itu nanti di situ juga ada syarat-syarat juga. Baik, syarat beristinja dengan batu biar agar kita melakukan sholat biar kita sholat biar sah, maksudnya gitu. Itu ada 3, berkenaan dengan alat, berkenaan dengan caranya, berkenaan dengan tempatnya. Yang pertama, berkenaan dengan alat. Nah, berkenaan dengan alat itu ada 5 syaratnya. Alatnya itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, alatnya itu harus sesuatu yang padat. Kalau batu, sesuatu yang padat. Kalau beristinja yang tidak selainnya padat, mungkin kita pakai air. Itu lain keluar dari pembahasan dari batu. Yang kedua, alat tersebut harus suci. Harus suci. Misal gini, ada sesuatu padat tapi tidak suci. Misal ada kotoran sapi menggumpal padat, keras. Buat istinja tidak sah. Kenapa? Karena barang tersebut tidak suci. Yang ketiga, kering. Yang ketiga itu kering. Kalau seandainya kita pakai batunya basah, itu tidak sah. Kenapa? Karena alat istinja itu salah satunya harus kering. Atau kita pakai tisu. Tisunya tapi tisu basah. Itu tidak sah, tidak boleh, tidak sah. Yang keempat, bisa mengangkat. Nah, zat alat untuk beristinja itu sifatnya harus bisa mengangkat. Ya, contoh kalau seandainya kita misal pakai kelereng itu padat, suci, kering, tapi tidak bisa mengangkat, licin. Itu contoh kayak kaca, kayak kelereng atau mungkin batu ake, itu tidak bisa dibuat bersuci. Kenapa? Karena permukaannya itu licin. Itu tidak bisa mengangkat najis. Yang kelima, berkenaan dengan alat, syaratnya harus tidak terhormat. Nah, ini syarat yang tadi hukum beristinja yaitu haram. Kapan? Ketika kita menggunakan alat tersebut terhormat, itu haram. Jadi berkenaan dengan alat itu syaratnya harus sesuatu yang padat, harus suci, kering, bisa. Yang keempat bisa mengangkat, yang 5 tidak terhormat. Pertanyaannya, apakah batu saja untuk yang dibuat beristinja? Tidak. Karena apa? Yang tadi sudah disebutkan, batu atau sepadannya. Contoh kita pakai istinja pakai tisu. Tisu itu sesuatu yang padat, bukan benda cair. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tisu itu sesuatu yang suci. Syarat kedua sudah terpenuhi. 3, kering. Yang keempat, bisa mengangkat. Kalau tisu itu paling cakep, dalam artian paling sempurna ketika mengangkat suatu kotoran di tubuh kita. Yang kelima, tidak terhormat. Ya, maka tisu itu bukan terhormat. Jadi tisu itu boleh digunakan untuk alat beristinja, untuk gantinya batu. Kalau seandainya kita beristinja pakai kelereng tadi, tidak bisa. Kenapa?
karena permukaannya itu licin, sehingga kelicinan tadi itu tidak bisa mengangkat najis atau zat dari bekas buang air. Jadi berkenaan dengan alat harus memenuhi syarat, meskipun itu bukan batu, yang penting memenuhi 5 syarat tadi, boleh digunakan untuk berstinja. Yang pertama suatu yang padat, yang kedua harus suci, yang ketiga harus kering, yang keempat harus bisa mengangkat, yang kelima tidak terhormat. Yang kedua yaitu adalah berkenaan dengan caranya. Nah, ini berkenaan dengan caranya itu ada 2. Yang pertama dengan minimal 3 kali usapan. Kalau seandainya kita sudah punya alat untuk berstinja, terus kita jumlahnya cuma 2, itu nanti tidak sah atau tidak masih dalam keadaan najis. Maka di sini harus 3 usapan atau 3 batu atau 3 tisu atau 3. Kalau seandainya kita 2 usapan, misal 2 usapan sudah bersih, dalam artian pas kita usap, misal kita usap di daerah pas buang air, pertama masih kotor, yang kedua sudah suci, maksudnya sudah bersih, misalnya sudah bersih, itu kita masih wajib mengulang yang ketiga kalinya. Begitu sebaliknya, kalau seandainya kita mengusap 1, 2, 3 masih ada kotoran, kita tambahin yang keempat. Biar sempurna lagi, kita tambahin 5. Kenapa? Biar ganjil. Karena apa? Karena Rasulullah menyukai yang ganjil. Allah pun mencintai yang ganjil. Allah yuhibbul witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah itu menyukai yang ganjil. Baik, kalau seandainya kita syarat pertama itu harus 3 kali usapan. 3 kali usapan. Kalau seandainya kita habis buang air kecil, misal kita cuma 2 usapan tapi udah bersih, itu masih belum memenuhi syarat. Kita masih belum diperkenankan untuk melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Harus 3 kali usapan. Yang kedua harus sampai bersih. Nah, yang syarat kedua harus sampai bersih. Berkenaan dengan caranya, ditambah lagi yang kelima biar ganjil. Kalau seandainya sampai 5 belum suci, tambah lagi sampai 6, ditambah lagi sampai 7, tambah lagi, pokoknya sampai bersih. Kalau seandainya kalau seandainya 2 usapan sudah bersih, itu kita masih tetap kembali lagi ke syarat yang pertama, harus 3 kali usapan. Itu sudah saya jelaskan. Insya Allah kalau seandainya kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan berkenaan dengan alat, berkenaan dengan caranya. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan tempat. Nah, berkenaan dengan tempat, ini yang dimaksud tempat itu adalah lubang depan atau lubang belakang. Syarat pertama yaitu sebelum kering tempat tersebut. Nah, maksudnya sebelum kering tersebut, maksudnya makna dari sebelum kering itu, kita harus menyucikan. Kalau seandainya kita habis buang air, kita masih jalan-jalan atau sampai jalan-jalan ke pasar atau beli ini tuh, sampai barang kotoran itu kering, itu nanti kita wajib pakai air, nggak boleh pakai batu. Pertama, berkenaan dengan tempat,
sebelum kering tempat tersebut. Yang kedua, ini maaf ya, gak apa-apa ya, mohon maaf. Kotoran tidak kemana-mana. Nah, berkenaan dengan tempat itu kotoran tidak kemana-mana. Dalam artian kita buang air normal saja. Dalam artian kalau seandainya kita diare atau lari kemana-mana, itu nanti kita sudah tidak ada kewajiban untuk berstinja dengan batu. Harus pakai pakai air. Kalau berkenaan dengan tempat, misal maaf ya, ini kalau saya bahas bagi Rijal, bagi Jawa, Rijal. Kalau seandainya kita habis keluar, habis buang air kecil, gitu, misal normal, dalam artian tidak nyampe ke bawah, dalam artian ke batang, ke batang, itu kita masih bisa untuk beristinja dengan batu atau sepadanya tadi. Cuman diusapin 3 kali, udah cukup, udah suci. Misal sampai airnya tadi, air kencingnya, air seninya tadi itu mengalir ke batang, itu sudah tidak ada kewajiban untuk beristinja dengan batu. Maka kita wajib menggunakan air. Nah, kalau untuk bagian belakang itu kapan kita berkenan menggunakan batu atau sepadanya? Ketika sesuatu tadi itu tidak keluar dari itu pokoknya yang buka tutupnya itu ketika kita maaf ya, pokoknya di yang buka tutup itu, kalau misalnya sudah keluar dari area yang buka tutup itu kita wajib pakai air. Itu wajib pakai air. Yang ketiga, yaitu belum kemasukan menggunakan air kalau seandainya sudah keluar dari area lubang tadi. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, tapi mungkin istinja ini mungkin nanti kita membutuhkan istinja ini kapan? Ketika mungkin kalau seandainya kita pergi ke mall atau pergi ke wisata, tetapi di situ cuma ada air sedikit, misal ada air sedikit, air sedikit tadi itu misal ada kotoran, misal ada uget-uget itu yang kayak jentik itu, kita jijik dengan air, itu kita wajib pakai tisu. Atau mungkin kita nanti ya Allah, naudzubillah kita sakit, misal kita kita tidak bisa kena air atau kita malas, itu bisa kita menggunakan air, bisa menggunakan batu atau sepadanya. Atau mungkin kita jalan-jalan malas atau pas dingin atau kemana ke kutub utara, misal dingin, malas menyentuh air, kita masih mubah menggunakan batu. Baik, untuk pertemuan siang hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin ada pertanyaan nanti yang nggak bisa saya jawab, buat PR bagi saya. Kalau bisa ya saya sampaikan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Jen, terima kasih Kak Jen. Ya, jadi memang kalau kita membahas masalah fikih ini ya, yang tadi Kak Jen katakan bahwasanya memang banyak sekali yang ibaratkannya memang ada sedikit-sedikit rada-rada bahasa kotor ya gitu ya. Tapi tergantung persepsi masing-masing kita semuanya. Betul. Kalau niatnya memang kita ingin cari tahu dan menambah ilmu, insya Allah jadi manfaat bagi kita. Tapi kalau memang niatnya memang mau main-main, mau sembarangan gitu ya intinya ya. Nah itu uh, tergantung dari kitanya aja sudah. Ya, jadi teman-teman semuanya saya ulangi lagi bahwa saya pikir itu memang dari ibaratkannya ya kalau kita bilang mau tahu lebih dalam lagi itu sudah dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua ada hukumnya. Nah, terutama tadi masalah istinja ini ya. Ini kita kan masih dalam bab taharo ya, kebersihan atau bersuci ya. Nah, di sini kita di hari ini atau di siang hari ini kita membahas masalah istinja. Memang kalau dibilang istinja itu adalah membersihkan apa yang telah keluar ya. Contohnya yang tadi kajian sudah jelaskan yang telah keluar dari suatu jalan di antara dua jalan misalnya ya. Contoh misalnya kubul atau duhur. Nah, jadi memang kalau misalnya kita mendengar gitu ya, apa ini kasar juga ini bahasanya jorok gitu ya. Nah, memang seperti itu teman-teman semuanya. Karena kenapa? Bahwasanya yang tadi kajian bilang kalau misalnya sesuatu itu masih ada kayak misalnya tadi tadi kotoran itu sudah kering atau apa gitu. Bahasanya memang jorok ya kajian ya. Tapi mau diapain lagi ya? Karena ini memang kita membahas masalah fikih ini memang harus sedikit detail ya teman-teman semuanya ya. Karena menyampaikan ilmu atau kebenarannya itu juga nggak sembarangan juga menyampaikannya. Harus tahu adab-adabnya juga, harus tahu ilmunya juga. Nah, jadi nggak sembarangan kita untuk menyampaikan kepada orang lain karena ngeri tuntutannya atau hukumnya nanti ketika kita meninggal. Apalagi yang kita sampaikan itu tidak benar. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau misalnya sesuatu yang kita sampaikan itu tidak benar, wah hati-hati loh ya. Itu nanti ketika kita meninggal itu nanti kita diminta pertanggungjawaban semua itu. Ya, jadi jangan sembarangan ya intinya ya. Insya Allah yang tadi kajian sampaikan itu kalau menurut saya sih saya juga kurang paham ya masalahnya istinja ini. Alhamdulillah kajian sudah jelaskan masalah apa-apa aja yang dipakai beristinja dan benda-benda apa aja. Tadi saya sebenarnya mau tanya masalah batu tadi itu sih, tapi alhamdulillah langsung kajian jelaskan. Tadi saya mau tanya masalah batu itu yang bisa dipakai untuk bersuci itu seperti apa? Tisu itu yang bisa dipakai untuk bersuci itu seperti apa? Alhamdulillah belum saya bertanya, kajian sudah jelaskan ya bahwasanya kalau untuk batu sendiri barangnya sendiri itu harus padat, bersih ya yang tadi disampaikan sampai tidak terhormat, maksudnya itu barang itu tidak ada harganya gitu ya, maksudnya tidak dibuat untuk sehari-hari manusia misalnya buat ngapain kah atau buat hiasan kah gitu kan, untuk ya istilahnya orang ketika benda itu jauh maksudnya itu tidak ada manfaatnya itu insya Allah bisa kita pakai. Tapi di situ sudah dijelaskan bahwasanya seperti kan semacam tadi bilangnya Kak Jen bahwasanya kaca juga kan bisa dibilang kata benda padat ya, tapi tidak termaksud dalam hukum fikih ini sendiri karena yang dimaksud ini hanyalah batu. Nah terus ini kalau masalah batu ini saya mau bertanya aja Kak Jen, apakah ketika kita beristinja pakai batu itu apakah batu itu cuma satu batu aja yang kita gunakan atau banyak batu lain yang kita gunakan? Tadi kan dijelaskan sama Kak Jen bahwasanya harus menggunakan batu itu harus padat, bersih, kering, yang bisa mengangkat. Nah, maksud saya itu batunya itu aja kah atau diganti gitu Kak Jen? Nah, dan bagaimana kalau memang pas kita lagi beristinja itu batu yang kita lihat itu cuma hanya satu batu. Nah, mungkin Kak Jen bisa jelaskan sedikit masalah ini. Oh, maksudnya cuman cukup satu batu aja atau kayak apa gitu maksudnya gitu kan? Atau Nah, ya maksud saya gitu, maksudnya begini Kak Jen, ketika kita mau beristinja pakai batu,
ya. Nah, terus batu itu apakah batu yang kita pakai beristinja itu cuma satu batu itu aja atau pakai batu-batu yang lain? Misalnya contoh batu itu sudah kita pakai musab pertama, apakah kita buang batu tersebut atau menggantinya yang baru atau tetap batu itu lagi dalam posisi tapi lain tempat? Oke, baik. Ada yang mengatakan itu batunya harus 3 sudut. Maksudnya kita 3 sudut, misal segitiga gitu kan. Yang satunya itu kita buat sudut pertama sudah kita buat istinja misal gitu. Sudut kedua sudah buat istinja ke sudut ketiga. Tapi pertanyaan gini, kalau seandainya kita memakai satu batu aja dalam artian 3 sudut tadi, maaf, apa kita nggak jijik atau najis tadi tidak mengenai tangan? Gitu, pertanyaannya. Baik, kalau kembali atau pertanyaan Bang Ibrahim, maksudnya atau pakai batu satu aja atau pakai batu yang lain, kembali dari ke berkenaan dengan caranya tadi, yang mana berkenaan dengan caranya itu 3 kali usapan atau 3 kali batu. Nah, saya mengambil 3 kali usapan kenapa? Karena pakai 3 batu itu lebih hati-hati. Dalam artian kalau seandainya mungkin kita boleh saja dalam artian pakai satu batu boleh, pakai satu batu dengan 3 sudut tadi boleh. Tapi pertanyaannya tadi, apa sudut tadi tidak bakal mengenai najis yang di sudut-sudut yang sudah dipakai, apa tidak mengenai tangan misalnya gitu. Iya, benar. Jadi lebih hati-hatinya tadi pakai 3 kali usapan atau 3 kali batu atau 3 biji batu atau 3 tisu atau sepadannya lah. Yang penting memenuhi syarat-syarat yang tadi, yang sesuai barangnya padat, harus suci, kering, bisa mengangkat atau tidak terhormat. Pertanyaannya ya boleh saja, tapi ya pertanyaan tadi maksudnya lebih hati-hatinya najisnya mengenai tangan kita. Iya, benar sekali. Oke, Kak Jain, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman semuanya yang tadi dijelaskan Kak Jain bahwasanya lebih baiknya, lebih abdulnya itu harus memang kita mengganti batu tersebut, karena ketika kita menggunakan batu hanya satu batu saja, nah itu mungkin bahasanya itu tidak memungkinkan keamanannya ya. Bahasanya kayak gitu. Betul. Ketika kita berganti sudut, walaupun tadi kajian bilang harus memang boleh, yang penting dia ada 3 sudut contohnya kayak gitu kan. Tapi apakah kita yakin di dalam siap-siap sudut itu tidak terkena tangan? Nah, bahasanya kayak gitu kajian ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman semuanya bahwasanya itulah pengertian masalah istinja ya. Jadi teman-teman semuanya tentu saja kita harus memperhatikan masalah ini, karena di sini terdapat hukumnya itu wajib ya, dalam beristinja ini hukumnya wajib teman-teman semuanya. Makanya yang tadi saya sebelum bilang bahwasanya ketika ada sedikit kotoran yang masih menempel atau kurang bersih kita saat membersihkannya, nah itu bisa jadi apa yang kita kerjakan, contohnya lagi mau sholat, nah itu malah tidak sah sholat kita, malah mungkin menjadi dosa ya, karena karena mungkin masih ada baunya, masih ada kotorannya, terus kita sholat di masjid bareng kayak gitu kan, malah mengkotori masjid tersebut ya. Jadi mudaratnya lebih banyak jadi teman-teman semuanya. Nah, jadi kita harus betul-betul memang memperhatikan masalah kebersihan kita ini. Ya tentunya memang kalau misalnya kita lihat memang dari sekian banyak orang mungkin masalah kebersihan mungkin kita kurang menjaganya ya. Misalnya lagi buang kotoran seadanya aja, maksudnya itu yang penting sudah ada tercium baunya, mungkin dia berpikir ini sudah bersih, begitu dia memegang maksudnya itu mau ngomong yang mana biar lembut ya, kayaknya jadi bingung saya. Misalnya dia sudah pegang lubangnya itu tersebut sudah tidak ada kotoran lagi. Nah, tapi ini kajian bahwasanya saya pernah dengar memang saat kita beristinja itu, saat kita buang kotoran. Nah, apakah memang benar ya gitu ya? Kita itu betul-betul memasukkan jari sampai ke dubur kita ya? Apakah benar seperti itu kajian? Atau cukup sampai di luar situ aja?
Maksudnya Maaf, gini, ulangi. itu memang adakah anjurannya untuk ketika kita beristinja, maksudnya itu saat kita buang kotoran, terus itu kita mau bersuci itu sudah kita mau siram, apakah jari kita ini ada anjurannya untuk masuk ke dubur kita apa cukup di luar saja? Apakah ada anjurannya, Kajen? Jari kita ini masuk di dubur kita apa nggak usah gitu ya? Kalau seandainya Untuk bahasa itu mungkin ya apa ya? Ini baru pertama kali dengar, maksudnya haruskah jari-jari kita harus masuk? Ya mungkin kita kembali lagi dari tempatnya, maksudnya dari tempatnya itu. Baik, kalau seandainya kita masuk mungkin tidak lepas, itu pasti najis, pasti najis. Dalam artian tidak luput dari najis meskipun masuk gitu. Yang penting kita dohirnya saja, maksudnya artian maaf ya. Lubang itu pasti kerut, yang kerut-kerutnya itu harus bersih hasilnya gitu. Yang pas lubangnya itu harus bersih meskipun tidak masuk. Ya mungkin lebih afdolnya dalam artian lebih afdol. Oh biar lebih suci berarti ini sampai dimasukin sampai bersih dalam artian sampai dimasukin di gini-giniin mas gitu. Iya. Dibersihin sampai segitunya boleh saja, tapi mungkin kita cukup ya itu tadi biar kita tidak was-was ya cukup keluarnya saja, maksudnya ya mungkin kalau seandainya kita dalam posisi duduk gitu kan, posisi jongkok pasti lubangnya pasti terbuka gitu. Maaf ini ya Allah, pasti terbuka dalam artian buka semua gitu kan, jadi cukup luarnya itu sudah masuk bagian dalam mungkin kayak gitu. Kalau seandainya masuk mungkin lebih boleh dalam artian lebih afdolnya gitu. Tapi tidak mewajibkan sampai memasuk. Iya. Ya. Jadi dari pemahaman Kak Jan itu bahwasanya cukup di kerutan gitu aja ya ketika kita mau bersuci itu, ketika kita mau ibaratnya mau cebok gitu ya cukup di situ aja sudah termaksud sudah menjaga kebersihannya ya teman-teman semuanya. Tapi tapi diingat memang kita harus betul-betul membersihkannya ya, jangan sembarangan gitu ya, main tumpah-tumpah aja gitu ya, main lap-lap gitu aja ya gitu. Nah, Kak Jen kayaknya keluar. Halo Kak Jen, dengar suaraku? Kak Jen? Oke, kayaknya Kak Jen ada sedikit gangguan jaringan. Jadi teman-teman semuanya, bahwasanya saya lagi-lagi istinja adalah membersihkan apa-apa yang telah keluar dari suatu jalan di antara dua jalan. Yang tadi saya jelaskan antara kubul atau dubur. Nah, dengan menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya, benda yang bersih dan suci. Nah, istinja menurut dengan batu atau yang sejenisnya. Nah, intinya benda itu dia itu suci atau bersih ya teman-teman semuanya ya. Jangan misalnya sudah kita tekankan bahwa saya pakai batu, tapi batu itu tidak kadarnya tidak bersih gitu ya misalnya ya, kualitasnya tidak bersih gitu. Nah, kita tetap pakai juga untuk membersihkan itu ada sebesar kita. Nah, jadi teman-teman semuanya kita harus memilah juga benda yang disampaikan tadi oleh Kak Jen, walaupun memang kita dengar bahwasanya batu berarti jadi sebatu semua bisa. Itulah tadi Kak Jen jelaskan bahwasanya ada beberapa yang harus memenuhi kriterianya batu, terutamanya itu ya harus bersih, terus itu dia bisa mengangkat gitu teman-teman semuanya. Jangan sembarangan asal pakai batu, mentang-mentang lihat batu lalu pakai batu itu. Nah, kita tidak tahu batu itu bersih atau suci ya teman-teman semuanya. Kajian sudah dengar suaraku? Sudah, bisa. Alhamdulillah. Putus tadi. Ya. Jadi mungkin di situ saja mungkin penjelasan kita kajian ya. Masalah istinja ini. Halo Kak Jen. Ya, Kak Jen lagi terputus. Ya, jadi teman-teman semuanya biar saya menyimpulkan bahwasanya istinja yaitu membersihkan apa yang telah keluar dari kubul atau lubang kencing dan dubur dengan membersihkannya menggunakan air lebih baik ya, karena air itu memang
bersucinya itu memang lebih bagus ya teman-teman semuanya ya, karena kebersihannya itu memang kelihatan kualitas air itu luar biasa. Ya jadi kalau kayak semacam masih kayak benda-benda batu dan tisu itu masih kalau menurutku masih ada was-wasan ya. Mungkin itu dalam keadaan itu kita pakai batu dan tisu itu mungkin gara-gara terjepit ya. Maksudnya itu tidak ada lagi yang bisa kita pakai karena di sekitaran kita itu misalnya nggak ada air sudah teman-teman. Nah, ketika di kehidupan kita itu masih ibaratnya air itu masih banyak, masih bisa kita gunakan untuk beristinja, yaitu mana lebih baiknya kita pakai air ya. Apalagi di kota kita ini kan sudah ibaratnya sudah air itu di mana-mana bisa kita dapatkan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya itu pentingnya menjaga kebersihan ya masalah istinja ini, karena ketika kita tidak menjaga kebersihan masalah istinja ini ya bisa jadi apa yang kita kerjakan tentunya yang wajib menjadi tidak ada hasilnya atau tidak ada pahalanya. Kajian bisa dengar suaraku? Alhamdulillah sudah. Maaf putus-putus. Ya, iya, nama kajian. Ya, tadi saya sudah menyimpulkan sedikit kajian masalah istinja ada membersihkannya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa. Nah, jadi itu intinya kita yakin bahwasanya ketika kita beristinja itu nggak ada najis-najis sudah yang tertinggal ya teman-teman semuanya ya. Yang menempel pada bagian yang kita bersihkan ya. Terus yang terakhir bahwasanya saya ingatkan lagi, beristinja itu wajib teman-teman semuanya ya, wajib hukumnya ya. Jadi harus memang kita ini memang menjaganya memang ya, karena hukumnya wajib beristinja itu. Kajian sudah bisa masuk lagi? Sudah, Bang. Oke, maaf ya. Oke, kenapa kajian signal kah? Iya, kurang mendukung. Oke kajian, tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari saya dan kajian. Mungkin dari kajian ini ada kesimpulan kah buat teman-teman masalah istinja ini, atau nggak ada, atau apakah? Gimana kajian? Ada yang mau disampaikan kah? Kalau untuk istinjanya sudah tidak ada, mungkin pesannya cukup kita harus menjaga kebersihan, apalagi sekarang di masa-masa sekarang, masa pandemi sekarang, kita harus menjaga kebersihannya. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan untuk menjaga kesucian atau menjaga kebersihan. Iya, benar. Ya itu dari penyampaian dari kajian, kita harus menjaga selalu kebersihan kita, karena di tengah pandemi ini memang kita saling menjaga lah intinya ya. Apalagi kita lihat semakin terus bertambahnya ini wabah ini di kota kita tentunya bukan malah berkurang, malah bertambah ya. Jadi teman-teman semuanya, bersuci itu salah satu dari ibadah juga ya teman-teman semuanya ya. Karena lupa sih saya ayatnya itu orang-orang yang bersuci itu lupa saya. Nah, intinya teman-teman semuanya, marilah kita jaga kebersihan, apalagi di tengah pandemi ini. Kebersihan itu sangat baik bagi kita karena dia mengantarkan kesehatan ya. Terus saran saya terus menjaga kesehatan juga, kebersihan dijaga, kesehatan dijaga, pola makan dijaga, istirahat dijaga, semua teman-teman semuanya ya, agar bisa terus menyaksikan Kopi Tama live pada hari ini, pada hari Sabtu atau Minggunya. Tentu juga pada malam harinya kita juga ada setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, Jati Diri Pemuda Muslim. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi kita itu harus sehat semuanya ya, karena ketika kita sehat atau ketika kita bersemangat itu, insya Allah ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan ibadah lah intinya ya, itu dengan senang hati, dengan semangat ya, karena makanya kita harus jaga kebersihan dan kesehatan kita. Jadi mungkin itu aja kajian. Siapin. Ya, oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama kajian. Semoga apa yang disampaikan kajian tadi menambah ilmu kita, menambah wawasan kita ya teman-teman semuanya, karena
bahwasanya ilmu fikih itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Karena kehidupan kita ini harus memang diiringi dengan ilmu-ilmu fikih ini, karena kita tidak tahu ya, yang tadi kita sudah bahas masalah istinja, sekalinya masih banyak najis atau masih ada najis yang nempel di tubuh kita tidak tahu semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya teman-teman semuanya jangan lupa terus untuk saksikan kami ya setiap hari Sabtu atau Minggu. Jamnya insya Allah kita tidak bisa janjikan. Yang pastinya acara kita Sabtu dan hari Sabtu jam 9.15 sampai dengan selesai. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau misalnya ada pergeseran, kalau misalnya ada problem, kita langsung kasih informasikan secepatnya, langsung kita publikasikan di sosmednya. Jadi teman-teman semuanya jangan kecewa, intinya insya Allah sepekan kita hadir untuk pemuda harus melek fikih ini ya teman-teman semuanya ya. Nah terus itu jangan lupa juga saksikan kajian kita pemuda jati diri pemuda muslim, jati diri pemuda muslim setiap hari Senin, Rabu dan Jumat tentunya pada Isya jam 20.10 menit ya sampai dengan selesai ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan share ya sosmed kita. Insya Allah walaupun sedikit amal yang bisa kita sampaikan insya Allah menjadi bekal-bekal kita ya untuk ketika kita nanti di hari perhitungan kita tidak sadar ya bahwasanya amalan dari mana ini yang datang. Nah, jadi teman-teman semuanya intinya sampaikanlah ya walaupun satu ayat ya itu hadis Rasulullah SAW ya. Jadi teman-teman semuanya jangan menganggap bahwasanya hal yang sedikit, hal yang kecil itu tidak bermanfaat bagi kita. Nah, apalagi itu masalah kebaikan, insya Allah yang kita pernah dengar bahwasanya belum tentu sesuatu itu yang kita sukai Allah itu menyukainya, ya kan? Belum tentu yang kita tidak sukai Allah itu tidak menyukainya. Nah, jadi teman-teman semuanya teruslah kita melakukan perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Jangan kita berlomba mengejar keburukan ya. Jangan kita saling berlomba-lomba mengejar keburukan. Marilah kita berlomba-lomba mengejar kebaikan ya, karena tidak ada yang menjamin kita selain iman kita dan amal kita nanti ketika kita berpulang ke dunia ini tentunya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, mungkin itu saja dari saya dan Kak Zen. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zen kayaknya ngelek dia. Ya, terima kasih Kak Zen. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.